Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Satu lagi mau diadmit. Namanya RAB atau ambisinya itu untuk pekerjaan di setiap kantolnya itu masih disatukan ya, lantai 1 dan lantai 2 itu yang pekerjaan beton itu sudah dipisahkan ya, jadi seperti ini. Jadi bisa, nah, untuk pekerjaan yang lain-lainnya itu masih disatukan. Kemudian mohon dipilah saja, jadi dibikin lantai 2-nya, lantai 2-nya volumenya ini, bahwa nanti sisanya itu merupakan lantai 1 ya. Bapak. Pak, maaf suaranya kurang begitu jelas. Ya, biar Bapak nanti aja ini. Udah ya kedengaran sekarang. Jadi volume untuk lantai 2 sebagai contoh untuk pekerjaan lantai dan dinding, volume pekerjaan untuk, halo kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Jadi untuk volume lantai 2-nya adalah sebesar ini, maka untuk volume lantai 1-nya adalah volume yang ada ini dikurangi yang ini. Itu adalah volume lantai 1-nya ya. Jadi sebagai contoh, supaya tidak salah menafsirkannya, bahwa yang volume lantai 1 itu adalah sebesar ini kan ya. Bisa kebayang? Halo? Bisa, Pak. Ya, jadi volume yang di lantai 1-nya adalah sebesar ini kan. Sebesar ini. Jadi sekali lagi volume di lantai 1-nya sebesar ini. Begitu pula untuk pekerjaan kusen dan perlengkapannya sama ya. Jadi ini volume lantai 2-nya. Maka untuk memperoleh volume lantai 1-nya adalah volume yang ada dikurangi volume lantai 2. Untuk pekerjaan plafon, kemudian pekerjaan cat dan laburan, pekerjaan alat saniter. Nah, kecuali yang ini ya, kecuali alat elektrikal itu masih bersatu, oke nggak apa-apa ini kan ya. Jadi nanti di dalam membuat penjadwalannya, kalau dinding lantai 1-nya itu udah anggap selesai aja gitu ya, baru bisa dimulai pekerjaan elektrikalnya gitu aja. Jadi anggapannya seperti itu saja. Ini juga Bapak keliru menjumlahnya ya, dulu yang ini, yang instalasi stop kontaknya ya. Mungkin tidak sebesar itu hanya. Tidak sebesar itu.
lupa nyimpan file ininya aslinya di mana gitu ya. Jadi yang electrical, yang salahnya ininya aja nih, titik titik lampunya ya. Stop kontaknya aja 57. Lampunya ya kagak apa-apa ya ini ya. Tapi ini salah ininya kebesaran. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, apakah ininya sudah itu belum? Sudah mulai dikerjakan? Halo, yang ini? Dulu sudah dilengkapi untuk pekerjaan yang lainnya? Sudah mulai dikerjakan, Pak. Bukan sudah mulai, sudah sampai di mana gitu sekarang? Sudah ada yang hampir beres nggak? Halo? Halo, sudah ada yang hampir beres? Kalau target dari minggu ini mah sampai durasi, Pak. Minggu kemarin Bapak bilang. Iya, iya sudah ini nggak? Sudah ada yang mau beres atau belum gitu? Iya, kalau durasi udah mau mulai beres, tapi masih ada yang bolong-bolong yang kita belum tahu koefisiennya, Pak. Tapi Contohnya hampir apa? Contohnya apa? yang bolong-bolongnya. Nah, Tunggu sebentar, Pak, dilihat dulu. Kalau yang kelompok Mila tuh kebanyakan di pekerjaan elektrikalnya, si koefisiennya belum tahu, Pak. ya oke, itu memang sulit ya. Karena electrical itu pekerjaan sistem borong gitu kan ya. Di per titik, misalkan sudah 75 gitu kan ya. Atau sekarang mungkin sekitar 200 per titik. Nah itu kadang-kadang orang electrical saja agak sulit gitu ya untuk mengeluarkan koefisiennya gitu aja. Memang di SNI-nya juga agak jarang gitu ya pekerjaan electrical karena ya itu jadi udah terbiasa dari awalnya pekerjaan borongan gitu kan. Oke, itu kalau belum ada ditangguhkan dulu aja ya. Mungkin akan sebagian Bapak carikan barangkali ada gitu ya. File-filenya di Bapak bekas orang-orang electrical yang mengerjakan ya di konsultan-konsultan tuh ya. Kemudian kalau dulu penjelasan MS project-nya sudah sampai di mana ya? Aturan ketergantungannya sudah pasti yang sudah itu kan ya. Terus yang lain-lainnya? Settingan kalender sudah belum? Halo? Yang ngatur Sabtu Minggu libur gitu, Pak? Iya, jadi artinya apa namanya? Kan kalau Sabtu dan hari Minggu itu kalau kalau bawaan sopirnya itu kan merupakan hari libur kan ya.
walking gitu kan ya. Kita bisa men-setting-nya untuk dijadikan hari kerja. Apakah sudah sampai ke arah sana? Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. Pak. Sudah kan ya. Mungkin untuk kurva S-nya yang belum kan ya. Untuk membuat penjadwalan, memang syarat utamanya itu ada durasi dan ada biaya untuk item pekerjaannya. Nah, sehingga nanti bisa dibuatkan jadwalnya gitu kan ya. Jadi sekali lagi dibuatkan jadwalnya. Nah, nanti dilengkapi dengan kurva S. Jadi cara apa sih? Cara memahami jadwal itu, kalau yang ada kurva S-nya, berarti itu jadwal yang lengkap gitu kan ya. Jadwal yang lengkap. Jadi kita bisa langsung melihat progres di setiap minggunya ya. Jadi kita tidak usah menjumlahkan lagi. Jadi di sana sudah kelihatan progres untuk setiap minggunya. Bahkan target rencana untuk beberapa minggu ke depannya itu kita sudah bisa mengetahuinya dari kurva S tersebut yang dibuatkan kepada jadwalnya gitu ya. Jadi jangan keliru kan ya. Jadi yang ada kurva S itu yang merupakan jadwal, tapi jadwalnya yang sudah lengkap gitu aja. Jadi kalau Anda nanti mencari data-data ya, depan nanti Anda akan PKL. Jadi kalau Anda dibimbing untuk melengkapi data mengenai jadwal, kalau ada kurva S itu adalah data jadwal yang lebih baik gitu hanya, yang lebih bagus dibanding yang hanya jadwal aja ya. Bisa jadwal itu kan berupa bar chart saja gitu ya. Kalau di proyek secara umum. Kalau jaringan kerjanya ya jarang ditampilkan gitu. Nah ini tadinya kalau sudah ada yang hampir beres, itu bisa diisikan itunya, apa namanya, durasi-durasinya gitu ya. Jadi di input dulu ke MS Project. Oke nanti aja siang ya. Jadi setelah kita absen yang ini, yang apa, yang prakteknya sekarang sudah mulai, tapi belum absen. Jadi nanti itu dilengkapi dulu mengenai produktivitasnya, mengenai durasinya, kemudian Anda coba mulai di-input ke MS Project, supaya nanti diharapkan bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan walaupun tidak semuanya dulu gitu ya. Oke, yang electrical kita skip dulu saja. Mungkin minggu depan ya sekalian untuk kisi-kisi UTS, karena penjadwalan dengan MS Project itu merupakan soal juga nanti di UTS kitanya. Oke, supaya tidak kelewat kita absen dulu ya. Jadi Bapak mau absen dulu. Project ya, untuk bisa menginput di DMS Project-nya nanti sehubungan dengan uraian pekerjaan gitu ya. Sehubungan uraian pekerjaan yang akan diinput ke MS Project gitu ya.
disampaikan, jadi tidak perlu diulangi lagi. Jadi cara men-settingnya adalah seperti ini ya. Jadi diklik satu-satu atau di blok di sininya yang kalau masih gelap ini di blok aja satu itu, jadi otomatis akan merupakan hari kerja gitu. Menjadi hari libur gitu aja. Seperti nanti beberapa minggu ke depan itu kan kita akan ada hari raya Idul Fitri gitu ya. Yang bisa disettingkan di sana. Mungkin nanti kalau di sini ada orang Bali nggak? Halo? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Ya kalau di Bali kan banyak hari liburnya gitu ya. Ya mungkin bagi Ana nanti kalau punya kesempatan bekerja di daerah Bali ya mohon disesuaikan ya kalendernya itu dengan kondisi setempat gitu ya. Di setempat jika memang para pekerjanya banyak dari daerah sana gitu ya. Karena kalau tidak disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, Anda sudah merencanakan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan itu harus selesai misalkan dalam 4 hari ke depan gitu aja. Karena di hari hari tersebut ada kegiatan-kegiatan hari libur keagamaan gitu aja, yang tidak diplotkan ke dalam penjadwalan, maka target itu tentu saja tidak akan terlaksana gitu aja. Sehingga kalau dilihat dari kurva S-nya, bobot prestasinya itu akan mengalami keterlambatan gitu aja. Karena Anda salah memperkirakan atau merencanakan di awal tanpa mempertimbangkan kondisi setempat itu aja. Jadi di blok saja seperti itu. Kemudian untuk tampilannya silakan aja mau ditampilkannya seperti apa, jadi sudah di setting dari tim scale-nya ya. Tampilan-tampilan saja ya. Nah kemudian mengenai sumber daya ya. Jadi MS Project Pun sebenarnya bisa mengeluarkan RAB gitu kan ya. Asal di input setiap uraian pekerjaan itu sumber dayanya apa saja gitu kan ya. Nanti akan keluar. Belum lagi kalau ada yang bertanda merah seperti ini gitu kan ya. Nah, ini harus dicari gitu kan ya. Apakah manur ini itu terkait dengan pekerjaan yang lain atau tidak gitu kan ya. Karena kalau banyak merahnya itu menunjukkan bahwa terkait dengan pekerjaan yang lainnya gitu. Masih banyak ya. Jadi di input satu-satu di setiap terus para pekerja yang terlibatnya ya. Kemudian ada inisialnya apa gitu aja. Jadi inputannya cukup banyak ya. Nah kemudian ini untuk settingan jam kerjanya ya. Per minggu mau disetting berapa jam gitu aja. Apakah akan sampai jam kerja efektif aja atau disetting
eh, lebih dari satu sip gitu ya. Ini harus jelas di sini settingannya ya. Oke, ini. Nah, kemudian nanti untuk mana input rupiahnya ya, ininya harus diganti dulu ya. Pakai apa sih? Mata uang kita ya. Jadi di sini EDR, di sini harus rupiah ya. Kalau bawaannya kan dolar kan ya. Jadi setting dulu supaya kita bisa menginputnya dalam satuan rupiah. Jadi mungkin ini aja yang perlu disettingkan nantinya supaya kita bisa menginputnya ya untuk membuat penjadwalannya. Nah ini di simbol ini diganti dengan simbol rupiahnya. Jadi sudah disampaikan ya, seperti itu. Nah nanti ini untuk membuat kurva S ya. Jadi harus diaplikasikan langsung karena kalau tanpa diaplikasikan ya agak susah juga gitu ya. Di sini Bapak hanya menyampaikan secara singkat saja di bahan ajar ini detailnya harus diaplikasikan secara langsung ya. Nah, cuma di sini sebelum sebelum memulai akan membuat kurva S-nya ya, kurva S-nya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa waktunya itu yang diperlukan itu apakah per hari gitu ya, apakah per minggu duluan ya. Harus dipastikan dulu. Karena nantinya akan terkait dengan hasilnya ya. Kemudian tampilannya juga harus di-setting dulu supaya nanti outputnya juga jelas aja. Nah ini nanti dari project itu nanti di klik ininya ya. Apa namanya? Nah, visual reportnya di sini. Diklik yang cash flow reportnya aja ya. Cuma ini nanti Microsoft Visio-nya dihilangkan centangnya. Nanti diklik ini cash flow reportnya. Kemudian nanti ininya disesuaikan minggu, kemudian klik view ya. Nanti tunggu prosesnya. Jadi sini ada indikatornya untuk memproses kurva S-nya yang langsung akan diimport ke Microsoft Excel kan. Nah, nanti akan keluarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, karena ini masih apa sih namanya ya? Masih dalam apa sih? Pivot table ya. Jadi kita tidak bisa mengutak-atiknya kecuali kalau kita masuk ke apa sih namanya ya?
ke bagian pivot table-nya ya, baru kita bisa mengutak-atik ininya. Tetapi kalau kita masih di Excel-nya murni, kita tidak bisa kitanya. Nanti yang ini mohon diperhatikan yang di bulatan ini itu, apa kita akan mengeluarkan dari tugas-tugas ini, kemudian kita akan men-settingnya sesuai dengan yang ada di sini. Ya kita untuk sementara klik saja ininya, jadi hilang dan diklik lagi gitu ya. Jadi klik 2 kali aja ini ya, masing-masing ini. Supaya nantinya kita bisa mengeditnya ya. Nah, hasil import dari MS Project ke Excel ini akan ada 2 sheet ya. Akan ada 2 sheet. Nanti yang ininya nanti di copy sheet aja ya, supaya aslinya tetap ada. Jadi di copy saja nanti yang di copy-nya yang dikutak-atik sama kita kitanya. Supaya file aslinya tidak berubah. Nah, ini yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kalau sudah diedit dari bagian sininya nanti, kemudian kita bisa, ini kelihatan tanda plusnya nggak nih? Halo? Terlihat, Pak. Jadi di sini itu ada tanda plus ya. Itu nanti kita bisa klik, nanti akan terbuka untuk seluruh pekerjaannya ya. Nah, ini setelah terbuka uraian pekerjaan dan biayanya, maka tabel tersebut ke sheet yang baru ya, karena sheet Cassius itu merupakan pivot table. Jadi nanti yang ininya saja di sheet yang baru ya, kemudian dibikin lagi di sheet yang baru, yang itu akan dijadikan kurva S-nya ya. Nah, sehingga nanti hasil akhir dari pekerjaan itu ya diharapkan bisa seperti ini. Ya seperti ini. Ini hasil dari MS Project-nya, tapi bagian atasnya ini sudah kita edit gitu ya. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan nggak? Koefisien, mau balik nanya ke yang koefisien. Kalau koefisiennya yang nggak ada di lampiran permen PU, nanti dikasih modul dari Bapak untuk melengkapinya atau bagaimana? Iya, ya nanti yang ada di Bapak akan Bapak berikan itu ya. Nanti kalau tidak ada ya kita asumsikan saja skenario gitu. Tapi dicoba dulu untuk yang ada di permen PU, tidak akan dikerjakan dulu ya. Mungkin nanti elektrikal kita skip dulu saja ya.
Oke, gitu. Oh iya Pak, makasih. Ini kan ya. Ini Bapak ambilkan dari tugas waktu di mata kuliah sebelumnya ya. Di PADP. Jadi masih ada yang belum memahami urutan pekerjaannya ya. Nah, jadi mudah-mudahan di di mata kuliah sekarang jadi sudah bisa memahami mengenai WBS-nya ya. Jadi urutan-urutan dari setiap pekerjaannya. Kalau Anda perhatikan yang ini ya, yang 14 plus 16 ya. Jadi bahwa pekerjaan bookkeeping itu masih dipasang tapi sudah dicor gitu aja. Di sini juga tidak dijelaskan apakah ini metode monolitik atau metode precast gitu aja. Jadi tidak jelas, tapi dalam soal yang diberikan di mata kuliah tersebut itu sudah, jadi metodenya itu metode non monolit gitu ya. Jadi kolom dulu yang dicor, baru berikutnya balok lantai yang dicor. Nah ini kalau kita lihat atasnya memang benar, kolom dulu yang dicor, kemudian berlanjut ke apa sih namanya, ke pengerjaan untuk plat lantai dan baloknya gitu ya. Nah, coba aja perhatikan ini yang poin 11 nih. Di sini sudah mulai pasang tulangan lantai. Padahal bekistingnya juga dipasangnya ada di sini gitu aja. Jadi keliru gitu aja. Pasang bekistingnya di hari berikutnya, sedangkan tulangan dipasang lebih awal. Nah, jadi ini sekali lagi belum memahami mengenai WBS ya. Jadi mohon nanti di dalam menyusun penjadwalan yang sekarang sedang dikerjakan durasinya itu dipahami lagi mengenai urutan pekerjaannya. Jadi WBS-nya itu dipahami lagi supaya nanti di dalam membuat penjadwalan itu tidak keliru gitu aja. Dan ini tidak hanya satu orang, dua orang saja, jadi masih banyak yang belum memahami ya. Tapi mudah-mudahan nanti begitu mengerjakan tugas ini semua mengenai urutan pekerjaannya jadi sudah bisa dipahami gitu aja. Ya kalau tidak paham ya mohon ditanyakan gitu aja. Jadi yang didahulukan itu pekerjaan apa gitu kan. Yang ditunda itu pekerjaan apa gitu kan ya. Jadi di fasilitas MS Project juga ada yang namanya successor itu apa, yang dinamakan predecessor itu apa gitu kan ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Karena kalau software itu kan hanya sebagai alat bantu saja ya. Jadi tidak bisa mengoreksi software itu. Jadi tergantung dari kitanya yang menginputkan kan ya. Jadi kalau inputannya salah ya kesananya juga kan
salah gitu ya. Ya kira-kira seperti itu kan ya. Nanti kira-kira jam 11 sudah ada bayangan bisa beres? Halo? Tidak usah ini. Halo, suruh apa kedengaran? Jam 11 tuh sampai durasinya aja atau gimana, Pak? Iya. Aja sudah inputkan atau sudah diinputkan, jadi ada ininya nih. Ada test name-nya dan ada durasinya gitu di MS Project. Nanti kita tinggal mengisi di predecesornya. Halo, kedengaran suara Bapak? Halo? Terdengar, Pak. Nah, jadi kita nanti tinggal ngisi ininya aja nih. Ya. Sekarang saling tukeran aja kalau durasinya kelompok. Ini dulu Bapak, tugas ini per kelompok atau per orang? Bertiga. Bertiga ya, oke. Nanti saling tukar aja. Kalau kelompok satu belum ada bagian apa gitu, ya mungkin di kelompok lain sudah ada yang mengerjakan gitu. Oh, jadi input ke MS Project-nya bareng-bareng aja ya, Pak? Hanya untuk contoh aja, Oh iya. jangan sampai salah menginputkan gitu. Kalau masalah durasi, masalah yang lain-lain ya tergantung di setiap kelompok. Nanti kalau seperti ini, seperti yang ditampilkan ini, kalau salah seperti ini siapa yang ngoreksi kan? Bisa kebayang? Bisa, Pak. Ya. Jadi jangan sampai ada lagi yang seperti ini gitu kan. Kalau keliru durasi ya nggak apa-apa gitu aja. Tapi kalau keliru WBS itu fatal ya. Oke, kira-kira jam 11 bisa ya? Diusahakan, Pak. Iya ya. Kan Mbak Mila tadi katanya udah hampir beres kecuali yang elektrikal kan gitu. Masih ada sih, Pak, yang lain masih ada yang bolong-bolong. Oke lah. Nanti kita lengkapi aja ya. Iya, Jadi siap, Pak. Mas Abu Bakar tadi masuk ya? Iya, Halo? Pak. Halo? Ada yang tahu termin itu apa? Sesi, bukan Pak termin teh. Apa? Sesi pembagian bagian-bagian gitu, Pak. Iya. Tapi kan intinya kepada pembayaran gitu kan. Kepada pembayaran. Nah, pembayaran itu kan hubungannya dengan pekerjaan yang sudah itu. Kebayang nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi termin itu merupakan bagian-bagian untuk pembayaran. Jadi gini, kalau proyek itu kan akan dibagi pembayarannya itu dibagi dalam beberapa termin. Sesuai kesepakatan nanti kan ya, antara owner dengan kontraktornya itu. Apakah akan dibagi dalam 3 termin, 4 termin, atau 5 termin. Itu secara umum gitu kan ya. 2 termin jarang, lebih dari 5 juga jarang. Jadi nggak ada. Karena batasannya itu 20% itu kan.
Jadi kalau 100 dibagi 20% itu ya 5 kali termin gitu hanya. Itu maksimum terminnya ya, jadi 5 kali. Kadang-kadang antara 3 sampai 4 termin gitu. Nah, untuk bisa membayar termin itu kan harus dicek volume pekerjaannya itu. Nah, bagaimana mengecek volume pekerjaan? Ya kita harus lihat dari jadwal itu. Pekerjaan sampai minggu kesekian itu, pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan atau yang sedang dikerjakan gitu kan ya. Nah, kalau di penjadwalannya tidak jelas, jadi hanya dibuat secara umum saja, misalkan pekerjaan beton di lantai 1, misalkan sekian ratus meter kubik. Nah, itu yang dikerjakannya itu apakah apa saja gitu kan ya. Nah, itu kalau tidak dirinci atau tidak didetailkan, ya kita akan kerepotan di dalam menghitung volume yang sudah dikerjakannya gitu kan ya. Tapi kalau jelas bahwa lantai 1 itu pekerjaan betonnya terdiri dari misalkan kolom balok lantai gitu kan. Dan yang di kolom balok lantai juga kan jelas lagi sudah sampai ke as berapa gitu. Kalau mau di zona ya di zona gitu. Apakah zona 1 sudah selesai dikerjakan? Nah, di setiap zona itu pekerjaannya kan. Jadi hasilnya akan bisa lebih cepat diketahui gitu ya, sehingga pembayaran termin itu bisa lebih jelas gitu ya. Apalagi kalau proyek pemerintah itu keluar uang itu kan harus prosedurnya harus rinci gitu ya. Kalau menggunakan subkon gitu aja, menggunakan subkon itu kan harus diperhatikan mengenai volume pekerjaan yang dikerjakan oleh subkon itu. Jadi kalau tidak jelas volumenya, ya maka pekerjaan tersebut tidak bisa dibayar gitu kan. Misalkan pekerjaan pondasi atau pekerjaan pengecoran gitu kan ya, yang biasa disubkonkan itu dalam itu kusen gitu kan ya, atau pekerjaan kaca gitu kan ya, itu dirinci gitu aja di penjadwalan itu. Nah, sekali lagi bahwa penjadwalan tergantung dari yang membuat RAB gitu ya. Jadi kalau RAB-nya masih gelondongan juga, ya kita akan sulit membuat penjadwalannya. Jadi harus sinkron antara RAB dengan penjadwalan. Tapi intinya memang dari PBS itu. Oke, sekarang sudah menunjukkan 8.40, jadi ya kurang lebih 8.40, tapi masih kurang. Jadi silakan dikerjakan saja, nanti kita gabung lagi jam 11 ya. Mas Dani jangan out ya kalau Mas Dani. Karena sebagai hostnya gitu ya. Baik, Pak. Oke, silakan Bapak mau siap-siap ke kampus ya. Yang namanya proyeknya belum. Ketemu tapi di ada yang ketemu sama ada yang asumsi. Bukan, udah dimasukin ke MS project. Belum nyampe MS project, Pak, masih kalau Mila masih di durasi. Mungkin Coba, kalau oke yang lain udah. Coba MS projectnya dibukanya bisa nggak? MS projectnya buka dulu.
Dari ID 2 sampai akhir. Dari mana, Pak? Dari ID 2 sampai akhir di blok. Diklik angka 2-nya, tarik ke bawah. Nah, gitu terus. Terus sampai 100 berapa tadi? Terus lebih jauh. 70, 80. Ya, itu auto schedule-nya diklik. Ya. Oke, tarik lagi ke atas. Meeting 1 hari itu kerjaan apa, Pak Tri? Kerjaan ayah kerja dan istri kerja, Pak. Itu yang di bawah, yang ID Oh iya 11. ini mah. Ke ini, Pak. Nggak bisa dihapus, Pak. Itu klik kanan boleh. Kenapa, Pak, putus-putus? Gitu kan. Iya, Bapak putus-putus. Buat batinnya tolong di undo dulu berarti ini. Di apa, Pak? Di Ando? Dari ini juga. Di 11 coba perhatikan dengan biji 2 ya. ID 2 itu merupakan pekerjaan persiapan totalnya 10 hari ya, karena durasi yang paling lama adalah 10 hari, jadi belum diapa-apakan itunya, belum ada apa namanya ketergantungan dari urian pekerjaan. Nah itu 10 hari ada tanda tanya. Nah itu tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Nah nanti jika seandainya penjadwalan yang harus dikerjakan itu ada tanda tanya seperti itu, jadi mohon dicari kesalahannya gitu ya, supaya tidak ada tanda tanyanya. Nah, kenapa muncul tanda tanya itu? Karena ada pekerjaan yang tidak mengikuti aturan gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah ID 11 gitu ya. Nah, ID 11 kalau diisikan nama pekerjaannya ya, itu mungkin bisa apa namanya, bisa berubah, mungkin juga ya bisa berubah kalau isikan pekerjaannya. Tapi dalam hal ini detail aja lah. Karena itu tidak ada isinya, detail aja. Detail, nah itu sehingga di atasnya menjadi tidak ada tanda tanyanya ya.
Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Coba Mbak Trina supaya tampilannya bagus, di bar chatnya diklik aja, diklik, kemudian di format sana, diklik aja, kemudian di format sana, klik, format, klik format ya, udah, nah itu klik formatnya, klik lagi format, di bawahnya sebelah kiri, ya formatnya sebenarnya itu klik, Yang bar atau bar style, Pak? bar style. Nah itu dipilih ya, yang di patternnya itu yang paling bawah, Yang ini, Pak. yang tengah-tengahnya, ya itu dipilih yang kecil ya. Nah itu ya, atasnya, nah itu. Yang kecil, bukan. Klik yang tengahnya, bukan itu. Yang patternnya diklik. Yang tengah, yang patternnya. Oh Baca, iya, Pak. baca. Bentar, Pak. Nah itu diklik, ambil yang kecil. Ini, Pak. Oh bukan itu. Coba ulangi lagi. Bentar, Pak. Yang kecil yang mana, Pak? Coba diklik itu. Coba. Coba ke bawah. Klik, cari. Ada yang kecilnya enggak? Nggak ada, Pak. Ini mah pattern nih. Kalau yang kecil mah dari shape tadi, Pak. Yang garis aja, Pak. Nah, belum. Ada yang harusnya yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Kalau shape, coba shape, coba. Ini, Pak. Yang atas yang kecil. Terus. Yang ini, Pak. Iya. Bukan, ada yang lebih tipis ya. Bukan yang lebih tipis. Tidak. Nah, segede gitu atas barusan. Ini, Pak. Terus. Nah, itu kecil itu. Atau yang lebih atasnya lagi boleh, yang di atasnya. Tinggal keluar di sana ya. Oke lah, nanti dibenerin aja itu bentuknya. Udah oke kan dulu aja. Jadi hilang, Pak. Wah, hilang. Yang itu karena shape-nya ando. Oh iya, Pak. Ini, Pak. Nah, udah aja gitu. Nah, kurang gede itu ya. Oke, nanti dibenerin aja itu ya. Iya, Pak. Coba ulangi lagi sekali lagi. Klik lagi. Jangan sana, jangan. Oh iya, Pak.
Ini tulis tagnya di itu dulu. Yang mana ya, Pak? Bukan ngutak-ngatik itu sekarang. Tagnya Oh. diklik. Di format lagi. Itu tagnya yang diklik, bukan barnya ya. Sekarang tagnya yang diklik. Bar style. Klik teksnya yang di pinggir, ya. Klik teksnya. Ini, Pak. Nah, labnya ya. Tulis ST. ST. Ya, ST. ya di sana. Start. Klik ST. Ya, udah enter. Nah, itu diklik lagi. Result name-nya. Jadi apa, Pak? Udah diklik lagi, udah. Oh iya, Tulis app. finish. Udah. Oke. Oke. Oh iya, Pak. Nah, itu udah ada tanggalnya aja. Nah, coba sekarang perhatikan itu Mbak Trina, predecessornya digeser aja ke kiri supaya bisa menutup finish dan startnya. Enggak, predecessornya di kiri. Oh, Iya. Bisa enggak? Wih, predecessornya supaya muncul. bentar, Pak. Atau di dan aja tuh lah. Start finishnya blok. Di blok aja di hidden. Dan dia tadi mana ya, Pak? Nanti aja dulu. Timeline-nya ke klik barusan. Udah di hidden aja itu. Hidden aja. Udah. Cara hiddennya tadi mana ya, Pak? Lupa. Klik kanan. Oh ini. Udah. Presesornya digedein dikit. Ayo. Nah, sekarang berpikir pekerjaan itu mulainya dari mana? Apakah dari direksi git, apakah dari bedeng, apakah dari pengukuran, apakah dari area kerja, apakah dari pagar. Itunya digedein dulu, Apanya, Pak? test name-nya. Terus kurang dikit. Ya itunya batas predecesornya digedein lagi. Tarik kanan. Ayo, mulainya dari mana? Dari pengukuran, Pak. Ya, oke. Berarti yang lain ikut ke pengukuran. Apa yang pekerjaan selanjutnya? Pemasangan boprang. Ayo, berarti ditulis apa? Ayo yang lainnya apa? Yang lainnya. Oh, pada diam yang lainnya. Gini bukan, Pak? Masa gitu ah.
Ayo, kerjaan yang lainnya lagi apa? Ayo, Pembuatan ini Pak diresikit sama bedeng. boleh. Sebentar, coba dipikirkan dulu ya dari untuk pekerjaan persiapan. Jadi setelah pengukuran itu, apa yang kira-kira pekerjaan yang ketergantungan dengan pengukuran gitu, atau pekerjaan yang mengikutinya gitu. Apakah hanya direksi git dan bedeng atau ada yang lainnya lagi? Pemasangan pagar pengaman, Pak. Nah itu, jadi habis diukur pasti harus dipagar kan gitu. Iya, Pak. So, jadi nulisnya gimana itu? Kalau pemasangan boplang itu, pemasangan pagar dulu atau boplang dulu ya, Pak? Hah? Pagar dulu ya, baru boplang. Iya. Mau dibarengkan boleh. Ya, So, mau dibarengkan itu dengan direksi git dan bedeng boleh. Nah, berarti ada 4 pekerjaan yang mengikutinya setelah pengukuran, yaitu pemasangan. Jadi setelah pekerjaan pengukuran itu ada pekerjaan yang secara bersamaan ya. Jadi ada pembuatan direksi git, ada pekerjaan bedeng dan gudang, kemudian ada pekerjaan pemasangan boplang, dan ada pemasangan pagar pengaman. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti itu gitu? Enggak, Pak. Nah, Ada. kalau enggak, berarti harus ada yang kalau di plot itu ada free plotnya ya. Mau di plus berapa itu kan? Oke, mau di plus berapa itu? 2, Pak. Ya terserah Anda itu kan. Karena begitu mengukur kan belum tentu kita bisa masang pagar kan. Karena hasil ukurannya kan belum ada gitu. Begitu juga masang boplang kan belum kelihatan hasil pengukurannya. Nah, kalau direksi git dan bedeng itu harus seberapa besar volume pekerjaan dari pengukuran itu supaya bisa mendirikan direksi git dan bedeng gitu. Apakah benar plus 2 gitu kan? Itu ya mohon dipikirkan aja oleh Anda apakah benar enggak hasil pengukuran 2 hari itu sudah mencakup untuk penyediaan lahan untuk direksi git dan bedeng gitu kan. Oke, kira-kira kebayang kan? Halo? Insya Allah kebayang, Pak. Ya, nah sekarang beralih ke pekerjaan lainnya lagi apa? Mobilisasi dan demobilisasi. Coba kemana lagi? Mobilisasi, Pak. Pemasangan air sama listrik kerja dulu. Ya boleh, kemana dulu silakan. Kalau misalnya pakai start to start, berarti semuanya 5 mengacunya pada pengukuran, Pak. Enggak. Kalau air kerja, mobilisasi, listrik kerja, jangan kepada pengukuran.
Listrik kerja, air kerja itu sudah kebangunannya kan gitu. Iya. Ya, berarti bangunan apa yang Berarti dibutuhkan? setelah direksi kit atau bedengnya, Pak? Bedeng, iya. Tapi itu kan apakah akan menunggu sampai selesai atau baru 50% atau baru 25%, silakan aja. Misalkan air kerja 3 SS plus 2 silakan. Berarti itu silakan. Kalau misalnya air kerja sama listrik kerja dibarengin, bisa, Pak? Boleh aja. Mau listrik kerja duluan juga boleh. Misalkan listrik kerjanya pakai genset gitu kan. Nah, mobilisasi biasanya kalau sudah tersedia sarana di lapangan, jadi biasanya sudah selesai pengukuran biasanya. Tapi bisa aja mobilisasi bedengnya sudah 50%, boleh. Dari hasil pengukuran 50% boleh. Gitu. Kalau progresnya sangat ketat, silakan aja. Nah itu Mbak Trina, mohon Ya, Pak. demobilisasinya dipindah ke setelah pemasangan pagar pengaman, jadi insert dulu tuh ya. Yang 11-nya di insert. Diklik di sananya ya. Di 11-nya di insert task. Udah, Pak. Nah itu nggak diisikan itunya. Mobilisasinya, demobilisasinya di bawah. Oh, iya, Pak. Nah itunya dihilangkan. Yang ininya, yang mobilisasi dan demobilisasinya dihapus, Pak. Ya, dan demobilisasinya dihapus. Nah itu sebaiknya mobilisasi dan demobilisasi itu berurutan ya. Coba di-insert lagi itunya. Nah itu di-insert lagi. Udah di-insert? Udah, Pak. Mana? Kayaknya telat, Pak, kalau di situ munculnya. Sebentar. Nah gitu ya udah. Yang atasnya udah di-delete ya. Ya oke. Udah, Pak. Ya. Nah mobilisasi satu hari itu nggak mungkin ya. Ini, Pak. Kalau proyek gedung bertingkat itu kalau yang sudah menggunakan tower crane, kemudian ada ekskavator gitu aja. Itu paling nggak juga seminggu ya. Tapi ini kan bangunannya sederhana ini. Ya walaupun bertingkat nilai rupiahnya di atas 4M gitu ya. Ya paling enggak lah 2 hari gitu ya. Mobilisasi dan demobilisasi. Oke, ada kumandang-kumandang dulu ya. Jadi kita break dulu sejenak ya. 3 menit. Itu yang demobilisasi jangan dulu diisi. Masa baru belum bekerja udah demobilisasi lagi. Oh iya, Pak. Ya. Nanti kalau udah ada pekerjaan yang betul-betul akan
sudah selesai pekerjaannya gitu baru dikeluarkan. Oke, kira-kira dari pekerjaan persiapan ada yang ingin ditanyakan? Itu Mbak Trina, bagi Bapak yang agak mengganggu warna itu yang apa namanya, yang biru. Yang ini, Pak. Iya, enggak, warna yang biru-biru itu di bar chartnya. Oh, ini. Itu kalau bisa di biru tuakan aja, bisa nggak? Biru Diklik dulu, jadi dirubah warnanya. Barnya, Pak. Ya, Warna barnya. barnya. Warnanya agak birunya kurang tua, jadi Gini, Pak. warna birunya kurang tua, kurang gelap. Nah, itu. Oh, jangan. Nanti cuma biru. Ini, Pak. Biru. Jangan terlalu tua biru. Pak. Biru tua, tapi jangan terlalu tua. Yang ini, Pak. Begini. Ya, coba ini. Nah, udah kelihatan. Nah, gitu kan. Jadi birunya agak tegas gitu aja. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak? Belum ada, Pak. Jadi Belum saya. ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke pekerjaan yang keduanya. Pekerjaan galian dan fondasi. Coba agak ke ini buat Betrina kalau bisa dihilangin ininya. Apanya, Pak? Timeline-nya. Gimana yang ini namanya? Diklik-klik itu jadi muncul ini yang di paling atas. Ya udah ya. Nah, sekarang pekerjaan galian tanah. Ada itu yang dipindah-pindah. Ada pekerjaan galian tanah, ada fondasi tiang pancang, ada batu kosongan stamping. Ada fondasi batu kali. Coba Mbak Trina, ini ke bagian betonnya lantai 1 ada lantai kerja nggak? Ada, Pak. Oh, ada di bawah. Ya, oke. Ke atas lagi. Oke, pekerjaan kalian mau setelah apa? Ayo, pekerjaan kalian mau setelah apa? Pekerjaan galian. Tiang pancang dulu, Pak. Kalau sebelum galian. Iya, pada umumnya tiang pancang dulu. Nah, tiang pancang, pekerjaan sebelumnya apa? Kalau mau mengerjakan tiang pancang, pekerjaan sebelumnya apa? Predesesor untuk tiang pancang itu apa? Mobilisasi, Pak. Mobilisasi.
mobilisasi boleh. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah dengan cara seperti itu mobilisasi diadakan setelah selesainya pengukuran, kemudian pemancangan setelah selesainya mobilisasi. Nah, apakah itu kelamaan? Memang mau seperti itu. Kalau misalnya sampai sebelum pengukuran kan nggak bisa, Pak. Kata siapa? Oh, bisa, Pak. Hah? Kan makanya pengukurannya dipilah. Kalau pengukuran untuk situasi dulu, berarti kita membutuhkan untuk pagar pengaman gitu. Luas dulu kan? Iya, Pak. Kalau luas itu kan sehektar itu kan sehari. Ya. Iya, Pak. Jadi pengukuran itu kalau sehektar itu sehari. Itu pun apa namanya, hanya untuk menentukan batas-batasnya saja. Kalau masalah beda tinggi, kemudian nanti titik koordinat itu lain lagi ceritanya. Itu yang membutuhkan waktu kan ya. Nah, itu makanya yang pagar pengaman itu bisa hari kedua juga boleh dikerjakan, itu sudah betul kan gitu. Nah, sekarang untuk pekerjaan pemancangan, ya tidak harus menunggu selesai pengukuran yang lamanya 10 hari. Di hari keempat berarti bisa, Pak? Ya, jangan-jangan seperti itu. Harus minimal 50% dari waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran, itu pekerjaan sudah bisa dimulai 50% aja acuannya. Karena kalau di bawah 50% diwajibkan tumpang tindih nantinya ya. Ya, Pak. Walaupun pengukuran nantinya menggunakan 2 alat, tetap aja gitu. Akan tumpang tindih nanti kalau melaksanakan proyek. Jadi di sana mobilisasi itu 5 SS plus enter aja udah. Nah, jadi lebih pendek kan gitu. Ya. Iya. Jadi lebih pendek itunya. Mobilisasi dari hasil pengukuran. Pengukuran selanjutnya, kemudian pemancangan masih berlanjut dari setelah selesainya pengukuran, itu udah betul tiang pancangnya. Udah. Nah, sekarang dari selesainya tiang pancang, apa? Galian pondasi, Pak. Galian. Tapi setelah berapa persen atau setelah berapa hari? Kalau tiang panjang juga sama, Pak, harus 50%. Enggak seperti itu. Oh. Misalkan selang 2 hari juga boleh. Nah, begitu kan ya. Itu berlaku untuk kalian untuk pemasangan pondasi kan gitu. Iya, Pak. Pondasi apa? Pondasi batu kali kan gitu.
Nah, kira-kira untuk bisa memasang fondasi batu kali setelah galian seberapa banyak gitu kan? Misalkan +5 di sana. Ayo, urugan pasir dulu. Lantai Urugan, kerja dulu atau urugan pasir oh iya Pak. dulu. Habis digali baru urugan pasir. Iya Pak. Gini Pak. 19 plus berapa? Plus 4 misalkan. 19 TSS plus 4. 4 atau 5, Anda 5 boleh. Tapi masih menggali nggak itu? Masih Pak. Nah, itu nggak boleh gitu. Harusnya sampai akhir galiannya Pak ya. Iya. Nah, tetapi yang jadi masalah, coba. Yang jadi masalah berarti Anda mengerjakan galian dulu kan gitu. Iya Pak. Nah, sehingga urugan pasir itu menjadi pekerjaan yang tidak begitu menentukan kan ya. Itu bisa diperpanjang aja itu. Urugan pasir. Bisa sama dengan selesai galian. Bukan, itu ininya, durasinya. Oh iya Pak. Itu pekerjaan yang tidak menentukan, bisa selesai itu setelah bersamaan dengan galian. Kurang. Ini udah sama Pak. Oh iya. Berarti Pak galian juga harus sampai tiang panjang selesai Pak. Nanti yang panjangnya udah selesai belum? Ini di sini belum, tapi galiannya udah selesai Pak. Ya kan mancang. Oh iya. Iya itu. Berarti harus mancang dulu baru digali. Nah sekarang kerjaannya yang memang tidak bisa ditunda, yang mana? Apakah galian atau tiang pancang? Jadi dari perhitungan produktivitas itu kan kelihatan durasinya gitu. Jadi yang bisa ditunda itu apa? Apakah galiannya atau tiang pancangnya? Kalau secara real, maka tiang pancang yang tidak bisa ditunda. Jadi pekerjaan galian mengikuti tiang pancang. Oke, kebayang? Insya Allah Pak. Ya. Bisa makan aja selesainya nggak apa-apa. Sebentar, ini tadi Mbak Trina hari Sabtu dan Minggu sudah disetting. Oh belum Booking. Pak. Coba Belum. balik dulu. Di setting dulu ya. Di project. Project dari mana tadi? Nah itu setting dulu. Klik S. Nah itu klik. Kemudian